Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadrati Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala damnafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kuliah yang kedua, hendaklah ia memeliharakan dirinya, maka tiada harus kita bunuh dengan cara sebenarnya, dan tiada harus kita kerat akan anggotanya dengan cara sebenarnya. Sebab inilah dituntut qisas pada dirinya dan pada anggotanya. Kuliah yang sudah arti kuliah itu perhimpunan yang enam perkara nak kita pelihara. Pertama, tempoh hari dia itu ad-din, agama ya. Rahmat Tuhan yang besar yang kita bisa beragama. Bukan karena akal awak, bukan ya. Bukan karena ibu dan ayah kita, tidak. Tapi petunjuk dari Tuhan yang maka bisa kita beragama. Malah sudah dia itu menyebut dengan fasih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibenarkan sepenuh hati, sanggup pula mengerjakan perintahnya. Itu pula tolongan Tuhan yang nomor 2. Ditunjuki dan diberi taufik. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya setiap hari kalau kita memang sudah beriman, tidak pun sujud syukur, tidak pun nyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Hendaknya mata hati itu ingat, daripadamu ini ya Tuhanku, aku adalah di antara hamba-Mu yang lemah, tak ada apa-apanya. Aku bisa beriman karena petunjuk-Mu. Kelanjutannya bisa aku mengerjakan perintah-Mu dengan semampuku, itu pun dengan tolongan-Mu. Akulah di antara hamba-Mu yang lemah, tak ada daya kemampuan. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kalau kita ke Tuhan yang sebenarnya Tuhan, yang sebaiknya rendahkan saja diri ya. Tawaduk.
supaya janji Tuhan, karena sudah berjanji kita dengan Tuhan ya, siap untuk dihidupkan sementara dalam dunia tujuan pokok dua, untuk mengenal Dia dan untuk bakti kepadanya. Seperti kata Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali satu di antara sahabat Nabi, kerabat Nabi, khalifah Nabi. Dia pula yang paling alim karena tajam kali ingatannya Sayyidina Ali. Tak salah itu katanya, dialah yang sanggup. Awak entah cakap apa rupanya Sayyidina Ali. Sekiranya lah Allah mematikan aku di waktu kecil, waktu bayi, kalaupun pasti aku masuk ke surga, aku tidak puas. Tak senang aku. Puas dan senang aku di mana Tuhan dengan kemurahannya melanjutkan umurku sampai ke dewasa. Sedangkan aku kenal kepada Tuhanku. Dan aku sanggup berbakti kepada Tuhan. Itu rupanya hak hamba ya, yang paling mulia. Hidup untuk mengenal Allah dan untuk bakti kepada Tuhan. Sampai sudah hidup, keburu mati belum sempat hitungan Tuhan, padahal sudah dibebani mengenal Tuhan. Awwaluddin ma'rifatullah. Bahkan belum pula sempat bakti kepada Tuhan, bekal menyesalah nanti di sana pasti. Enggak bisa cari alasannya. Kita ini pada hakikatnya Bapak Ibu dari Tuhan semuanya. Pulang ke Tuhan sudahnya ujungnya. Cuma sementara belum sampai kepada itu, tempat yang kita tuju banyak. Tempat-tempat yang kita lewati. Yang pertama maut, kematian. Itu maka kata Kiai Begelen, urip ira awe rasa tutur. Hidup kita ini bercakap. Cuma banyak yang tak tahu, tak sadar, enggak sempat ketawa juga, terbahak-bahak. Kalau ngerti dia tuh, hidup kita ini bercakap, bertutur, enggak akan bisa ketawa. Sejadi neng sira iku melaku maraning kubur. Hidup kita ini pada hakikatnya berjalan menuju kuburan. Menuju kematian. Dirahasiakan Tuhan, memang kematian seseorang itu rahmat untuk awak. Kalau tidak dirahasiakan Tuhan, enggak akan bisa begini ibu-ibu. Dilamar pun enggak mau, Bu. Aku nanti mau mati aku. Karena kalau nanti berumah tangga, nanti disandingkan bagai senyum-senyumnya itu dipakai. Itulah maka dirahasiakan. Banyak itu yang pada ngaji. Yang ibu kandung, ayah kandungnya pada yang sudah meninggal. Macam mana makmu tempoh hari waktu tinggalkan kalian? Ada pamit-pamit? Enggak, Pak. Ayah pun enggak ada pamit. Padahal nak pergi umroh itu. Pamit itu. Berapa hari lah? Paling 10 hari. Enggak pamit. Rahmat kita supaya bisa. Ya usahakan ada itu piknik. Kalau dikasih tahu kematian kita, tinggal seminggu lagi.
Keponakannya kan aku pulang itu dari memborong bangunan, wah padatlah kantongnya, padat dia itu tasnya. Oh Cik, katanya, apa? Besok kita ke Beras Tagi ya. Boleh ke Beras Tagi atau ke Banjar atau ke Perapat Cik. Biaya 100% aku nanggungnya. Sana nanti ada itu rumah makan Islam. Makan kita di rumah makan Islam. Tidak. Enggak senyum dia, Bu. Tidak. Gratis sih. Gratis pun tidak. Mengapa kok Oce begitu? Yang sudah-sudah itu bukan main rajinnya. Dulu aku nggak ingat mati aku. Ini sudah aku dapat surat, tengok. Yang bertanda tangan di bawah ini, aku Israel. Memang lain kali Bu tanda tangannya. Bagaimana nanti datang di mana akhir hayat ibu. Ya. Belum mula malaikat yang memelihara makanan awak. Rezeki awak. Memberi salam dia. Kau kenal aku? Tidak. Akulah selama ini yang nanggung rezekimu. Cuma dari maghrib sampai ke maghrib tidak ada yang tercatat untukmu. Tapi begitu pun entah silap itu malaikat biar aku periksa di Lauh Mahfuz. Karena semuanya ada tulisan di Lauh Mahfuz. Semenjak itu walaupun ibu belum mati masih kembang kempis napasnya, tapi sudah habis rezeki. Yang air yang biasanya turun di tempat yang rendah, enggak turun lagi, kok berhenti dia itu. Bisanya berhenti dia. Enggak mengalir ke bawah lagi. Belum mati Bu, mati lain, dia itu nafas lain. Di waktu itu, panca indera sudah tak bermanfaat lagi. Tapi hayat masih dikandung badan, Bu. Menghadiah keluarganya. Agar di waktu itu, tak perlu diajar lagi nyebut la ilaha illallah. Suruh ingat saja. Ibu, kalau inilah penyakit penyebab pulangnya ibu, jangan lupa Bu ya, Allah lah Tuhan sebenar Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Dialah menjadikan kita, dialah yang menyempurnakan kita. Sah yang telah tertentu, bukan ibu saja, kami semuanya pun bukan mengiringinya. Sambil mendoa. Doakan itu ibu yang nak duluan. Berlainan bapak ibu sendiri yang sudah sakit rasanya, penyebab kita pulang ke sana. Langsung awak sendiri mendoa, cuma akan mengaji, diamalkan, dibiasakan nih. Doanya paling bagus yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Ali, yang bunyinya Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika au sabrun ala baliyatika au khurujan minad dunya ila rahmatika. Siap mendoa 3 jam sudah itu meninggal, enggak ada cakap yang lain. Masuk surga lah Pak.
Bapak Ibu, karena doanya tadi lengkap, syariatnya ada, akhlak adabnya ada, hakikatnya pun ada. Meminta aku ya Allah kepadamu dengan kemurahan-Mu semata-mata. Kalau bisa aku minta segerakanlah sembuh penyakitku. Niat kita meminta, Bapak Ibu jangan salah niat ya. Kalaupun ada sebabnya, jangan sebab itu. Niatnya ngerjakan perintah. Perintah Allah. Taubahnya jawab dia itu Israel. Jawab dia itu Nabi ketika ditanya oleh dia itu pakciknya Abu Lahab. Karena kalau jumpa Nabi dengan pakciknya Abu Lahab, lain tidak, yang tak ketinggalan menyuruh pakciknya untuk memeluk agama Islam. Berjanji saja, mungkin lebih 13 kali janjinya. Nantilah itu, nantilah. Minta bukti pun sudah dibuktikan, nanti juga. Terakhir dia mengatakan, inilah aku bencinya. Kalau jumpa sama kau ya Muhammad. Lain tidak itu juga. Kau tak malu kau. Tak bosan kau. Oh Pak, aku petugas. Inilah memang tugasku Pak. Menyampaikan untuk mengajak umatku. Agar jangan ke neraka nanti kesudahannya Pak. Tempat yang sejahat tempat. Agar bahagia seluruh umatku masuk ke surga. Aku utusan Tuhanku. Bapak kan sudah minta bukti kan? Yang mana yang tidak kusempurnakan? Minta yang sakit supaya sembuh. Sembuh. Bahkan minta pula dia itu pohon korma supaya datang ke hadapan Bapak. Tapi Bapak berjanji sama keponakannya. Enggak pernah ditepati. Terakhir minta bulan agar turun dari langit. Turun dari langit. Itu raja itu. Macam Bapak juga, bukan gila dia. Beriman dia, membenarkan. Aku petugas Pak. Siap tugasku, aku pun pulang. Sementaranya aku di sini. Tugasku untuk mengajak umat dan dia itu, kaumku, untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya. Jadi kita pun ngajak keluarga, kadang-kadang kalau keluarga besar, banyak nanti. Ada sampai 13 orang, 15 orang. Enggak boleh bosan, enggak boleh muak kalau namanya keluarga. Bikin macam Nabi kepada umatnya. Begitupun Nabi nanti ditanya Tuhan, sudah kau sampaikan ya Muhammad? Yang disampaikan oleh Jibril itu kepadamu, sudah ya Tuhan. Itu maka ikuti jejak Muhammad yang sidik itu. Bak lancar pulang ke akhirat. Muhammad yang amanah tuh, bak lancar ke akhirat. Sebelum pun sampai begini keadaannya, sudah tahu ibu nanti. Kalau memang bakal dibahagiakan Tuhan di akhirat. Menyambut suratannya dengan tangan kanannya. Di akhirat Bu, nanti kita segala pekerjaan langsung ditangani Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang sulit. Lancar semuanya.
tak ada yang lari-lari, tak ada. Petugasnya malaikatlah. Namanya. Karena sudah dirasakan siapa yang ahli neraka, calon ke neraka itu, karena sudah dirasakan hawa-hawa neraka itu, dia pun sudah ngerti. Enggak bisa senyum, enggak bisa ketawa. Usahakan senyum, ketawa, cerah muka pun tak bisa. Kebalikan kita bapak ibu yang mati beriman, calon ahli surga pula, makin lama makin hilang rasa cemas, rasa takut. Lama-lama ujung-ujungnya gembira ketimbang ketika nyambut suratannya. Kalaupun ibu tidak pandai membaca, dibacakan oleh petugas. Ibu nggak pandai bacanya, dengarkan ibu lah. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun mereka yang menerima suratannya, penyambutnya dengan tangan kanannya, bekal dihisab. Yang benar pun nanti di akhirat ditanya. Hingga Rasulullah yang shadiq, yang amin, tanya juga, apa lagi awaknya? Maka usahakan ya, banyakkan minta ampun. Kita umat biasa, enggak di tempat Tuhan. Rasulullah yang di tempat Tuhan pun minta ampun kepada. Apalagi awaknya, banyakkan minta ampun. Minta kepada Allah ditutupi cacat aib kekurangan awak. Jangan malu kita di akhirat. Enggak bisa cari alasan nanti. Kalau hidup ini sudah betul-betul diusahakan sebagai hamba Allah, patut ridha karena qada yang datang. Patut bersyukur karena nikmat yang diberikan. Patut qanaah karena dikasih sedikit. Patut sabar ketika dicoba. Sudah dilakukan. Diperiksa juga nanti. Tapi mudah dalam pemeriksaan. Selesai sudah. Silakan Pak. Iman ya, nomorkan 1. Namanya anggota keluarga karena Tuhan berulang-ulang dalam firman-Nya mengingatkan. Agar terhindar dari azab neraka, bahagia masuk ke surga, berulang-ulang di sini. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Bisa masuk surga usahamu. Kalau ditunjukkan neraka itu tidak pun dicurahkan ke dalam, nengok dalamnya itu pun bisa pingsan ibu. Kalau nggak percaya duluan lah. Usah ngaji dulu 3 minggu. Mati ibu. Langsunglah nanti. Kita kan minta Bapak Ibu. Kalau bisa memohon kepada Tuhan dengan kemurahannya, bukan keadilan ya. Kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, umatnya macam kita begini, kalau diadili Tuhan nggak akan bisa lolos. Ada saja cacatnya. Waktu hidup kalau tidak salah pandang, salah dengar. Tidak salah cakap. Yang salah langkah pun banyak. Iya. Ibu nggak pernah ya Bu? Oh baguslah. Salah langkah macam mana? Minta uang sama suaminya. Ya. Bikin nengok keyboard.
Kalau duit bohong tempoh hari kau. Katanya nak ke Kediri bikin belanja, bikin pula nengok keyboard. Tapi kan sudah bantu namanya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu mesti tolong-tolongan dalam berbuat kejahatan dan kemungkaran. Itu maka keluarga yang bahagia, anggota keluarga semuanya mukmin mukminat, muslimin muslimat, qanitin qanitat, shadiqin shadiqat, sepaham sejalan. Seperti Rasul dengan Siti Khadijah, Rasul dengan Siti Aisyah. Satu lagi siapa, Bu? Yang istrinya Siti Rahmah. Enggak ingat? Iya, Ayub dengan istrinya Siti Rahmah. Dalam sejarah dunia, masa dia itu ceritanya. Dicoba Tuhan enggak tanggung. Tapi dia orang kuat rupanya di sisi Tuhan. Enggak salah janji Tuhan. Orang penyabar bakal diberi balasan yang tak bisa dihitung-hitung. Coba bayangkan kalau anaknya sudah 8, macam ibu anaknya berapa? 4. Cuma 4, separuh. Kalau sempat 8, lewat beginilah dia itu. Bertanggalan sudah banyak giginya. Ubatnya pun sudah tumbuh nanti. Sudah 8 anaknya. Istrinya Ayub itu ya, Siti Rahmah. Muda lagi, Bu. Mudanya pula luar biasa, lebih cantik dari muda yang dulu tuh. Ibu yang muda kadang-kadang dia itu sudah pun dandan karena pergi undangan, tapi perlu bolak-balik meleleh dia itu ingusnya. Karena nggak ada Bu orang tuh tidak ada. Muda lagi Siti, siapa tadi? Siti Rahmah tadi. Bergairah lagi lah. Tahu bergairah? Tahu. Macam ibu tempat ini masih muda-muda. Ini tanggal 14 hari bulan, Bang. Ayo Bang, jalan-jalan. Itu maka sudah tua begini pun itu. Kalau kebetulan malam lewatnya itu, tanggal 14 hari bulan, teringat masa lalu ya. Nanti Bu ya, kalau benar kita mentauhidkan Allah, di sana nanti enggak dibatasi Tuhan. Walakum biya mamastan anfusukum. Bagi kamu ya Muhammad, serta pengikutmu nanti yang betul-betul amanah dalam surga, tidak dibatasi apa yang kau inginkan oleh nafsu. Sana enggak mikirkan susah, enggak ada terpikir susah, enggak ada orang sakit, sehat semua, segar semuanya, enggak ada orang buruk cantik semuanya, enggak ada pula orang tua Bu, muda. Kalau pemanggilnya atuk, tok katanya. Kadang-kadang cantik anak atuknya dia cucunya malas bangun malam. Malas bangun subuh. Atuknya rajin. Allah tidak nyalai janjinya. Barang siapa di antara hamba yang mukmin, husnul khotimah, baik kesudahan umurnya, ketika nak dipanggil Tuhan sudah siap-siap dah. Bersih, jernih segala-galanya.
lebih-lebih hatinya itu Bapak Ibu, maka dikatakan hati Nabi itu rumah Tuhan, qalbul mukmin rumah Baitullah. Karena di hati itulah tempat iman, tempat makrifat, tempat ingat, tempat jinak kepada Tuhan. Maka walaupun tubuh awak sedang rukuk dan sujud, yang jadi perhatian Tuhan hati awak. Maka ahli-ahli tarekat hati itulah diutamakan untuk dibersihkan dari sifat-sifat kecelaan yang 10. Ujub, riya, takabur, hubul jah, hubul mal, ada 10 kejahatan batin. Bersihkan dengan banyakkan istighfar dan banyakkan yaitu zikir kepada Tuhan. Dan adapun kuliah yang ketiga, dituntut memelihara akan harta, dan yaitu tiap-tiap barang yang halal lagi milik akan dia pada hukum syara. Dan jikalau sedikit, maka tiada harus kita curi dan rampas. Dan karena inilah dituntut kerat tangan bagi orang yang mencuri, dan kerat tangan dan kaki bagi orang yang merampas di jalan. Kuliah yang ketiga, wajib kita memeliharakan harta kurnia Tuhan. Nah, wajib kita pelihara. Itu maka takdir pencuri masuk ke rumah orang kaya. Ya. Kalau tidak awak dului, awaklah yang didului sama dia. Sambil dibunuh kita mau nanti, ya, hartanya habis. Orang ada datun sudah menunggu di jalan itu. Tak bagaimana kebetulan ada martil di sisinya, lemparkannya, kena kepalanya, retak kepalanya, mati di tempat. Itu kalau dalam hukum agama, karena memelihara diri dan memelihara harta diwajibkan, tidak dikenakan hukum sama dia. Hukum bunuh tidak, kalaupun mati kawan. Karena kita wajib memelihara harta kita dan wajib memelihara diri kita. Itu maka satu masa Bapak Ibu, ada orang minta-minta, atau memang sengaja awak bersedekah, ya Allah, sedekahku dan sedekah orang yang pernah aku aniaya. Baik, jangan malu nanti di sana dituntut. Entah berhutang tak dibayar, entah minjam tak dipulangkan. Umat biasa, Bu, tidak seperti Nabi. Nabi memang di tempat Tuhan, tak bisa dusta mulutnya, tak bisa khianat anggotanya. Begitupun dia minta ampun kepada Tuhan setiap harinya 100 kali. Itu maka Nabi dipandang oleh Tuhan hambanya yang luar biasa, tawaduknya. Kalau umatnya tawaduk itu dia nggak biasa sama Tuhan. Kok begitu ya Pak? Iyalah. Karena kalau umat biasa ini kalau nggak akan luput daripada cacat. Yang pantaslah tawaduk, jangan lagak-lagak tak menentu. Walaupun bukan main gantengnya, tapi kentutnya, baunya bukan main. Ibu nggak kentutnya? Oh, kentut juga rupanya. Betul kata ibu ini. Ada jamaah baru tak lama peristiwa besar.
di Bandar Khalifah seberang sana. Itu rame orang bikin musola, bikin berjemaah, adakan pengajian, pemiritan. Sesudah peristiwa besok. Jadi di mana Khalifah seberang sana itulah. Kira-kira sudah agak aman sama sini, orang tu bikin musola. Karena dalam keadaan dia itu darurat, dia itu sekedarnya lah. Papan tidak terbeli, batang pinang lah dibelah oleh. Bikin lantingnya, dindingnya tepas. Bikin ngaji, pengajian, ramelah ibu-ibu yang sudah tua-tua banyak. Waktu itu ada semboyan disebut-sebut orang. Kalau pegawai dia tu nak pensiun apa namanya? apa nama? MPP. Pernah saya sebut MPP itu. Wah, dilaporkan ke Koramil. Karena kebetulan waktu itu ada ibu-ibu yang mengaji, suaminya MPP. Nak pensiun. Anggota dia tu ABRI, dia tu di Angkatan Udara. Laporkan. Peristiwa yang kedua, entah cerita apa saya. Geli tu ibu-ibu jamaah. Sampai gelinya, yang ketawa bukan mulutnya saja, Bu. Tak tersadari. Sampai kentut, bunyi pula, Bu. Yang penyakit ibu, yang tak perlu tahu, ingin tahu. Aturan diam saja, Bu, ya. Pura-pura nggak ngerti kelilingnya. Tapi takut dituduh. Siapa itu? Kata Ibu Nun di sudut sana. Ya. Nggak disebutkan namanya. Cuma kepala. Aturan diam saja lah. Betul dah cukup malu dia rupanya. 2 bulan Bu cuti dia. Tak mengaji dia. Ya. Itu maka Mbak jangan begitu. Jangan rakus makan ya. Jangan congok makan. Makanlah seperti Rasulullah itu kalau bisa. Sebab karena lapar. Kalaupun karena lapar, dia pakai adab juga makannya itu. Tidak begini nyekuhnya itu. 3 jari. Kadang-kadang agak mawur nasinya. Silakan 4 jari. Setiap nyuap, Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan mulai saja, Bu. Setiap suap. Itu kalau memang Bapak Ibu wiridkan itu Bismillahirrahmanirrahim setiap suap, setiap teguk air yang diminumnya. Takdir ada di dalamnya dia itu yang membahayakan, tawar sama Ibu. Yakinlah. Nah, itu maka kalau jalan Ibu, umpamanya tempat-tempat yang rawan, masih ada santu, masih ada orang khianat, salah. Itu makan bisa mau makan di jalan, maksudnya makan di warung-warung. Di samping kebersihannya tidak terjamin, sucinya, halalnya pun tidak terjamin. Apalagi sekarang banyak petani tak berzakat. Kalau masih ada kampung, ada juga itu. Pohon dia itu melinjo. Tapi banyak sekarang.
emping-emping dia itu yang gelap. Karena anak-anak itu sebelum masuk sudah banyak berselerak tu, bawa obor pula di kebun-kebun orang. Ngutipi meninjau itu. Ada penampungnya pula. Itu haram itu dua macam Bapak Ibu. Ada haram itu karena bendanya itu najis, darah, empedu umpamanya. Itu bendanya. Kadang-kadang benarnya halal, beras kan halal. Tapi karena petani itu banyak tak berzakat, banyaklah beras yang tidak halal. Cuma ibu tidak berdosa karena tak tahu. Tapi dapat efeknya, Bu. Efeknya apa, Pak? Efek yang berat mengerjakan ibadah. Siapa di antara ibu bapak yang manis terasa mengerjakan ibadah? Padahal mengerjakan ibadah itu pekerjaan yang mulia. Sedang berhadapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta dunia dan akhirat. Kok buru-buru, kok cepat-cepatlah kemana rupanya? Ada perintah yang lebih besar rupanya daripada perintah sembahyang. Enggak ada. Aturan tenanglah, sempurna melaksanakannya hendaknya. Itu karena ada efek tadi. Temakan yang tidak halal. Satu suap makanan yang tidak halal temakan oleh orang mukmin 40 hari 40 malam Bu idahnya. Amal ibadahnya tidak diangkat ke langit. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati. Demi waktu asar merugilah segala orang beriman. Usah kafir, tidak pun waktu asar namanya kafir, merugilah. Ini orang beriman waktu asar merugi. Siapa itu? Inilah itu. Yang rakus makan. Yang bercakap itu sembarangan. Ujungnya ada dosanya tidak segera minta ampun. Itu maka Nabi yang tak berdosa, karena dia di tempat Tuhan memang untuk jadi ikutan umatnya, minta ampun kepada Allah 100 kali. Kemudian makan usahakan yang haram, yang makruh, yang halal pun Nabi nggak mau berlebih-lebihan. Tadi makan karena lapar, hilang lapar berhenti. Awak kalau terbuka selera tambah sampai 2 kali. Kok 2 kali, Pak, 4 kali pun. Cuma sekarang nggak bisa tambah karena segan kan Bu. Kesana balik lagi. Diguit kawan. Tengok sebelum nggak malu dia. Jadi nggak tabu karena malu ke manusia, rialah namanya. Boleh buat tamu. Niatnya membesarkan pahala yang menjamu itu. Itu yang menjamu itu bersyukur hendaknya. Kalau ada di antara orang yang dijamu itu, makanya bukan main lahapnya. Sudah dia itu sekali ngambil pun 3 centong. Makanya ibu enggak kan. Rumah bapak ya. Kalau rumah Pak Ustaz bikinnya tak menghargai. Karena ada yang mengatakan, ini di rumah bapak ini apa bacaannya ya? Bacaan apa Bu? Ya kok enak saja, urap-urap enak, gado-gado enak gitu.
nasinya walaupun dia itu ada keras-keras sedikit enak saja. Tanya bacaannya. Ya. Kok baca-bacaan bagus. Ya. Nomor 1 sekuasanya. Ya. Anda kan nggak pakai ikan. Kadang-kadang pakai dia tumis kacang. Kadang-kadang pula dia itu nangka muda. Orang Jawa bilang kori. Pikir orang rendang. Sampai ngambil 3 potong. Cuma kalau yang tua-tua itu cocok lah memang. Daging sekarang lain, Bu. Bukan halus, keras. Alot dan keras pula dia itu. Dulu usahakan daging dulu, Bu. Ya. Gulai bayam atau daun ubi. Tapi jangan dimes ya. Bayam. Kalau habis nanti bayamnya, habis daun ubinya, itu kuahnya itu bisa bikin makan. Diminum pun enak, segar dia. Sekarang enggak. Iya. Dulu masih mulus. Itu makanan tak begitu banyak macam penyakit dulu. Karena enggak kelewat rakus-rakus yang sekarang ini yang haram pun dihalalkan balik. Apa tidak dia itu? Jadi gedung penyakit itu. Itu penyakit penyebabnya ada 2 macam. Yang 2 macam ini agama anti. Nomor 1 rakus makan. Makanan macam Nabi. Alhamdulillah. Bukan tak pernah sakit. Sakitnya sakit wajah. Congok makan. Ya. Jika kalau sudah tak ada rasanya yang yakin halal-halal, yang makruh-makruh pun itu maka ditegahkan agama sama ada tegah haram, bahkan tegah makruh. Disuruh jauhi untuk awak itu. Ini agama didatangkan Allah, disampaikan oleh orang amanah dan siddiq itu Rasulullah untuk menyelamatkan awak. Itu masa dulu yang masih banyak orang yang amanah, orang siddiq dan amanah. Makanan pun masih banyak yang halal dan suci taib pula. Alhamdulillah penyakit tidak seperti sekarang ini. Bukan orang tua saja yang kena stroke. Ya. Kanker macam lah itu. Anak-anak muda pun. Sudahlah. Di zaman yang beginilah kalau bapak ibu keluarga bisa bertahan dengan Islam sebagai pedoman, yang halal yang thayyib lah itu untuk dimakan, untuk diminum, pakaian pun begitu. Alhamdulillah. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa akhiyana rabbana bisalam wa adkhinal jannata darussalam. Sumber keselamatan bukan ada 2, 3 hanya di tempat yang satu itu juga. Allah itu. Orang yang namanya salamun pun dia juga. Kalau ada manusia namanya salamun, tidak seperti salamun Tuhan ya. Allahumma anta salam Tuhan. Yang menyelamatkan setiap orang yang Islam. Jadi berarti Islam Tuhan itu tidak seperti Islam kita.
Islam itu Islam yang diislamkan. Baru berarti. Islam Allah lah yang sebenarnya Islam. Qadim lagi maka wal awal wal akhir. Jadi iman pun begitulah Bapak Ibu. Itu ujung-ujung kita yang benar-benar mengenal Tuhan. Tidak bercakap, tidak berbuat, melainkan sesuai dengan hukum agama Allah. Alhamdulillah, dikayakan nanti kita dengan agama Tuhan ini. Cukup dengan agama Tuhan. Enggak sibuk kepada yang lain-lain dia itu. Allah dia itu. Memberi jaminan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah senantiasa hampirnya kepada hamba-hamba yang mukmin yang tetap berbuat kebaikan. Baik itu yang dipandang hukum agama, bukan hukum nasional, bukan hukum adat, bukan hukum itu pula internasional, hukum Allah. Nanti dimasukkan dalam golongan daftar hamba yang husnul khotimah, baik kesudahan umur pun menurut hukum Allah. Bulu-bulu kita sudah ekal dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekurang-kurangnya. Yang wajib-wajib jangan kececeran. Sekurang-kurangnya yang haram-haram jauhi. Agama Islam agama yang suci. Karena sumbernya dari Tuhan yang Maha Suci. Ya. Petugas untuk menyampaikannya manusia yang paling suci. Jadi Nabi tidak berak, Pak. Tidak kencing dia. Berak juga Nabi, kencing juga. Tapi menurut riwayat Nabi berak, Nabi kencing tidak ada bekasnya. Tak wajib istinja. Taubah Nabi enggak perlu aturan istighfar minta ampun. Karena enggak ada dosanya. Tapi minta ampun juga. Istinja juga Nabi itu. Contoh untuk umat. Begini kalian ya kalau istinja. Begini kalian kalau merasa berdosa ya. Tobat minta ampun. Karena yang dibangkitkan bukan untuk dirinya. Untuk umatnya. Bersyukur kita ya, hidup di akhir zaman. Diistimewakan Allah Ta'ala agama yang diwajibkan untuk kita terima sepenuh hati. Diamalkan, diamalkan, diamalkan. Selamat sejahtera dari dunia sampai ke akhirat. Nah, segini kita dulu. Apa kan lagi? Kifayah. Nah, silakan. Ini beralih ya kaji kita kepada hukum fikih. Kitabnya kitab Kifayatul Muhtadi. Itu hukum fikih kalaupun dikatakan orang kulit, tapi dari Tuhan. Fikih kan? Dari Tuhan. Malah Nabi mengatakan, Mayuridillahu khairah yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang bakal dibahagiakan Tuhan, mahir dia di hukum fikih. Ini karena pakai hukum fikih ini. Lengkap pakaiannya Bapak Ibu. Ya. Zahirnya, baunya pun wangi, enggak tengik dia tu. Mandi. Ibunya berbedak. Suaminya pun mandi bersudi, bersih dia tu. Karena hukum fikih. Jadi kalaupun kulit, mana lagu itu isi kalau tak berkulit. Dari Tuhan, cuma tempatnya. Jangan salah tempat. Tempatkan masing-masing pada tempatnya.
seperti bapak. Itu celananya 3 bapak tuh. Nomor 1 yang paling di dalam sempak namanya. Yang kedua kolor namanya. Ketiga baru pantaloon. Jangan salah pakai. Itu maka ibu nyusun habis disetrika, habis digosok celana bapak, jangan salah susunlah. Nanti mana yang dulukan pula dari pantalonya baru pakai sempak. Gila bapak tuh. Ambil menempatkan masing-masing pada tempatnya ya. Kalau memang itu ahlinya sudah pada tempatnya sudah biasa dan alhamdulillah. Enggak ada lebih sempurna, tak ada yang lebih suci daripada ini Islam sebagai agama. Dituntut Bapak Ibu kita beragama sepenuh hati supaya kita menjadi hamba yang bersih dan suci. Supaya bisa nanti jumpa dengan Tuhan yang Maha Suci. Jumpa dengan Nabi yang Maha Suci. Masuk ke dalam surga tempat yang suci. Alhamdulillah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa khayyana rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Kata setengah riwayat, barang siapa sudah dia cukup hafal surah ayat ini, diamalkan setiap habis sembahyang. Sesudah istighfar, ya, sudah la ilaha illallah. Baca Allahumma anta salam wa minka salam. Saben habis sembahyang. Masukkan ke surga. Ada minta masuk surga di situ, lengkap di situ. Nah, itu maka mengaji. Penting ya Pak mengaji, pentinglah pula. Mati beriman pun kalau bodoh, keburu mati belum sempat mengaji, nggak bisa cari alasan, kirim ke neraka. Wiritan bodoh. Malas sayakha, saitanu sayahuhu. Siapa yang tak punya guru, setanlah gurunya. Ini akhir-akhir ini, karena sudah punya kedudukan, apalagi sudah S3, jadi dosen, nggak mau lagi mengaji. Sedangkan ustaz pun takkan terhabisi ilmu dalam agama. Luas sekali ilmu dalam agama. Sampai tengoklah ukuran mengajinya pun itu dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Sampai anak muda dia tu yang enggak ngaji kitab kuning bertanya dia tu. Apa tanya? Pak sudah mati kok diajari? Apa mengerti Pak? Urusan mengerti bukan urusanmu. Pengertian itu kurnia Tuhan. Kalau memang tidak dikurniakan Tuhan, capek Nabi itu ngajak Abu Lahab itu. Sampai bukti diminta. Nyatakan bukti turun bulan dari langit. Namun Abu Lahab sampai matinya. Tidak diberi Allah Ta'ala pengertian. Tapi yang diberi pengertian, Bilal bin Rabah. Orang Afrika itu. Enggak cantik pula dia itu. Hitam. Cuma giginya yang putih. Tapi dia ditunjuki Tuhan. Alhamdulillah ahli surga lah. Kau bapak tahu ahli surga? Nabi bertanya kepada Bilal. Bilal, ya Rasulullah, waktu baru turun dari Mi'raj. Apa ibadahmu selama ini? Mengapa ya Rasul? Aku lihat sudah selopmu dalam surga.
Hebat Bilal ini. Iya, sulapnya sudah di surga. Orangnya belum. Ya. Orangnya pun bukan ahli surga lah dia. Sulapnya sudah duluan. Sulap ibu belum. Masuk surga nanti ibu. Jumpa sama Bilal. Enggak macam dulu lagi Bilal. Bilal itu orang Habsyi dia itu. Semuanya hitam. Badannya hitam, kupingnya hitam, mukanya hitam. Rambutnya apalagi lah. Cuma giginya yang putih. Tapi nanti masuk surga ibu bapak, jumpa dengan dia, enggak hitam lagi, cantik kali. Yang sudah tahu, nguit-nguit awak, itulah Pak Bilal itu. Pak Bilal yang mana? Yang tukang azan Rasul, itu ya? Iya. Bukan main gantengnya ya. Sekiranya ibu dilamar, ibu pun mau ibu. Kalau sekarang jangan. Takut ibu. Orang hitamnya nggak tanggung. Lebih dari pantat wali. Tunjuki Tuhan dia ahli surga. Begitu pula Salman Al-Farisi. Ini Bapak Ibu punya syukur kalilah kepada Tuhan. Lama sudah Rasulullah meninggalkan kita Bapak Ibu. Kenal pula kepada Allah dengan perantaraan hadis Nabi. Kenal pula kepada Rasulullah walaupun dia manusia tapi Rasul, penghulu pula, penghulu Rasul. Sedek dan amanah pula. Maka beginilah keadaan kita. Tahu agama sebenarnya. Bahkan Tuhan tidak ridha kecuali Islam menjadi agama kita. Banyakkan kesyukuran kita atas dalam agama Islam ini Bapak Ibu. Supaya hidupnya Islam, matinya Islam. Tahu banyak doa di takbir yang ketiga. Allahumma man ahyaitahu minna faqi alal Islam. Wa man tawafaitahu minna fatawafi alal iman. Terakhir didoakan waktu membayangkan jenazah. Hidupkanlah dia dulu ya Tuhan kami. Hidupkan pula sekarang kami ini dalam agama Islam. Matikanlah dia sekarang ini. Matikanlah kami nanti ya Tuhan kami di dalam beriman. Itu rupanya yang penting. Hidup beriman, mati beriman. Hidup Islam, mati Islam. Itu maka langsung Tuhan mengingatkan. Waktu hidup kamu bergaul dengan ibu dan ayahmu. Gauli ya kedua orang itu yang banyak menanamkan kebaikan kepada kamu. Dengan pergaulan yang lemah lembut. Lebih-lebih di mana mereka itu sudah tua. Ibu belum tua, Bu? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Macam mana? Macam dulu lagi? Enggak. Amayu, apabila sudah tua, istimewa di mana keduanya sudah tua. Jangan kamu bercakap keras. Tidak marah. Tapi jangan tersinggung hatinya itu nanti. Itu kalau sudah tua. Mudah merajuk dia. Kemudian diingatkan anak-anak yang masih dia itu bergaul dengan orang tuanya. Kalau ibu ayah yang sudah tua merajuk, jangan dikasih pandangan. Ngaku saja awak, rendahkan saja diri awak. Minta maaflah. Minta ampun aku maaf. Telancar lidahku. Minta maaf saja. Jangan dikasih pandangan. Orang belakangnya sudah berkurang. Jauh dia itu. Enggak bisa ditimbang-timbangkan lagi. Enggak bisa dibayang-bayangkan lagi. Merendahkan diri saja kepada keduanya. Kemudian apabila
meninggal sudah ibu dan ayah kandung, jangan kamu lupakan kata Tuhan untuk kamu doakan. Doa yang penting kepada keduanya, mintakan ampun kepada Allah karena dia umat biasa, enggak akan bisa luput dari salah dan dosa. Yang kedua, mintakan pula ditutupi cacat aib kekurangan. Umat biasa enggak akan ada yang luput daripada cacat aib kekurangan. Dilakukan itu semuanya, nanti anak cucu awak pun nurun lah. Nambah. Kacang tu enggak ninggal lanjaran. Itu maka ada seorang ibu yang bukan main nyinyirnya kepada anak. Sudah nak gadis masih ngompol juga. Tahu ibu ngompol? Kebetulan pada sekolah. Ngompol pula dia. Masih di rumah, belum pergi sekolah. Ada kawan yang diomeli. Kebetulan datang pula maknya. Jangan begitulah kau. Kau dulu pun pengompol kau, kata omaknya pula. Omaknya yang tahu. Anaknya ini yang nyinyir kali dia itu. Kepada anak yang tukang ngompol. Rupanya emaknya pun pengompol pula. Cuma kalaupun tahu anak awak itu pengompol, bu, nyinyir sama anaknya, jangan dibongkar-bongkar, bu, ya. Cacat anak awak yang pengompol juga dulu waktu nak menjelang gadis dia. Malu nanti dia. Nah, doakan saja keluarga supaya saling apa? 3 perkara yang sudah. Walladzina yunfikuna fi sarra wad-dharra wal qadimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Saling pemurah. Saling dia itu penyabar. Satu lagi saling pemaaf. Amanlah rumah tangga. Mana lagi? Tidak pun macam Siti Khadijah. Tapi inilah dikuasai sifat yang 3. Aman rumah tangga. Tidak ada jalan lain mengamankan rumah tangga. Bukan uang banyak, bukan harta banyak. Tengoklah. Di Korun jadi celaka dengan hartanya yang banyak tu. Dengan agama. Masing-masing yakin hidup tidak kekal. Di akhirat nanti kita berhenti untuk selama-lamanya. Menerima apa yang telah dikerjakan sepanjang hidupnya di dalam dunia. Siapa yang dirahmati masuk surga, terhindar daripada azab neraka, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang bahagia. Tetapi kata Tuhan, dunia ini besar fitnahnya. Banyak yang tak ingat mati. Padahal di ujung hidup itu mati. Tadi nazamnya ya. Urip ira awe rasa tutur. Hidup kita ini bercakap, tapi cakap maknawi. Sira iku melaku maraning kubur. Kita ini sudah semuanya berjalan menuju kuburan, Bu. Pada hakikatnya. Betul, enggak salah. Banyak kawan-kawan kita yang sudah duluan. Bukan yang lebih tua dari awak saya, yang di bawah awak pun sudah duluan. Rino lan wengi saate ngerusak umur siang dan malam. Sekarang bulan 2-3 orang saya, Bu, yang mengatakan, kok cepat kali sekarang ini masa berjalannya. Setahun. Sudah bulan depan puasa ya. Enggak lama. Begitu kencangnya lah siang dan malam berjalan, jangan tidak sadar. Begitulah kencangnya kita menuju kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah mati rupanya, kalaupun mati beriman,
Jangan membawa dosa, Bu, ya. Itu maka utamakan minta ampun kepada Tuhan. Minta maaf, jangan gengsi, jangan malu deh. Rasulullah itu yang maksum. Minta maaf kepada keluarga, minta maaf kepada para sahabatnya. 3 pagi berturut-turut. Pagi yang keempatnya wafatlah Nabi. Minta dibawa ke masjid kepada dia itu Hasan dan Husain. Apa dilakukan Nabi? Panggil itu para sahabat Muhajir dan Ansar. Minta maaf Nabi kepada mereka. Apa tidak bertangisan mereka? Enggak pernah ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi orang yang maksum, dijamin dia itu tak berdosa, tak bersalah. Apa nak dimaafkannya? Tunduk para sahabat. Mencucurkan air mata. Karena sudah turun ayat terakhir. Menunjukkan Nabi bekal pulanglah itu ke rahmatullah. Doa tadi yang diajarkan oleh dia itu Allah kepada Sayyidina Ali, dia itu diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali, yang bunyinya untuk kita yang sakit-sakit, yang bagus doanya inilah. Bunyinya, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika, au sabron ala baliyatika, au khurja minad dunya ila rahmatika. Dan itu meninggal dia. Alhamdulillah. Ya. Masuk surga lagi. Itu yang pertama syariat. Ya Allah, aku sedang sakit. Kalau bisa aku minta, sembuhkan segera penyakitku. Tidak sembuh malah mati pula, ahli surga. Sembuh bagus. Kemurahan Tuhan namanya. Oh, kalau belum waktunya, ya Tuanku, sembuh penyakitku. Karena semuanya ini sudah selesai di dalam ilmu dan di dalam iradatmu, ya Tuanku. Berikan kepadaku kesabaran. Agar jangan jadi fitnah ini penyakit yang kau datangkan kepadaku. Sabar dalam sakit. Bagus. Mati-mati dalam sabar, ahli surga lagi. Yang ketiga, ya Tuanku, kalau inilah penyakit ibu ayahku, atau penyakitku ini penyebab kematianku, ya Tuhan, aku meminta kepadamu, jadikanlah dengan kemurahanmu semata-mata kematianku itu pulang ke rahmatmu. Orang mukmin yang sedang dalam keadaan sakit, rasanya tidak ada tempat untuk harapan kepada siapapun. Langsung minta kepada Tuhan, didengar Tuhan. Seperti tadinya. Kalau ini penyakit penyebab kematianku, ya Tuhanku, aku minta kepadamu. Hanya Kaulah yang bisa mengabulkan hajat hamba-Mu yang hina ini. Jadikanlah kematianku itu pulang ke rahmat-Mu. Apa lu? Itulah sebaiknya kalau sakit. Apalagi sakit perut. Tempoh hari pernah saya sakit perut agak parah, Bu. Waktu nak dibawa ke Mas Tony oleh mobil, itu Pak Guru Suman kebetulan lewat. Singgah dia. Ngajak jabat tangan sama dia. Ini alim ini mungkin jalan lagi. Sakit perut lah pula. Kurus sudah. Nah, ngajak jabat tangan dia. Nah, itulah doanya sebaik-baiknya diajarkan Nabi kepada Ali. Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika, au sabran ala baliyatika, au khurujan minad dunya ila rahmatika. Yang manapun diperkenankan Allah, kebahagiaan untuk kita. Mengaji Bapak Ibu, ya. Supaya di mana kapan pun bisa kita tetap berbuat kebaikan. Satu lagi. Hah? Baca lagi kitabnya, Pak.
Nah, sudah. Berhentilah kita ya. Kita terbaca. Kemana Lim? Ngantuk juga Lim. Kalau Ustaz jangan tanya ngantuk ya. Kalau Ustaz ngantuk ya nanti mereng-mereng lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna bihusnil khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah